Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas yaitu Critical Book Report. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah membahas CJR, yaitu Critical Journal Review. Nah, untuk kali ini kita akan membahas CBR-nya. Di sini saya sudah menyediakan dua buku, yaitu buku utama dan buku pembandingnya. Nah, buku utamanya itu adalah seperti ini. Seperti ini, yang berjudul Strategi Belajar Mengajar oleh Ridwan Abdullah Sani. Nah, ini adalah buku utamanya. Terus buku pembandingnya itu berjudul Belajar Pembelajaran. Ini Belajar Pembelajaran oleh Lutfuddin MPD. Seperti ini bukunya. Nah, itu dia buku utama dan buku pembandingnya. Nah, pada video ini kita akan membahas isi dari buku ini yang berisikan tentang strategi dan model-model pembelajarannya. Buku ini penting karena strategi dan model-model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, dalam laporan ini juga saya akan merangkum isi buku ini sekaligus menilai kelebihannya, kelemahannya, dan relevansinya dan yang lain-lain dengan dunia pendidikan pada saat ini. Nah, tunggu apa lagi? Yuk simak videonya. Bye-bye. Nah, teman-teman, kita akan membahas isi dari buku utama dan buku pembanding. Nah, yang pertama buku utamanya dulu. Buku utama membahas bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menjadi pola dalam proses belajar. Nah, dari model ini lahir strategi, metode, hingga teknik pembelajaran. Pada buku ini juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, di mana siswa belajar dengan mengaitkan materi dengan pengalaman nyatanya. Nah, selain itu juga dijelaskan pula berbagai rumpun model pembelajaran menurut Joyce and Weil, mulai dari model perilaku, pemrosesan informasi, interaksi sosial, hingga model personal. Nah, semua model ini menegaskan bahwa pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan keterampilan, sikap, dan karakter. Nah, terus selanjutnya buku pembanding. Nah, pada buku pembanding, karya Lutfuddin lebih menekankan pada penjelasan istilah-istilah pembelajaran, mulai dari model, strategi, pendekatan, metode, hingga tekniknya. Nah, buku ini menjelaskan hubungan antara istilah tersebut agar guru tidak keliru dalam menggunakannya. Namun, pada pembahasannya lebih fokus pada definisi dan klasifikasi, sementara contoh aplikasinya tidak terlalu banyak. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu keunggulan dan kelemahannya. Kedua buku ini mempunyai keunggulan masing-masing. Buku utama lebih aplikatif karena banyak memberi contoh nyata dalam penerapan model dan strategi pembelajaran. Nah, sedangkan buku pembanding itu memperkuat sisi konseptual sehingga membantu pembaca memahami istilah-istilah dasar dengan jelasnya. Namun, ada juga kelemahannya. Masuk kita ke bagian kelemahan. Nah, di bagian kelemahannya, kedua buku ini masih terbatas pada pembelajaran konvensional, kalau nggak salah ya konvensional, kurang menyinggung tantangan abad ke-21 seperti pembelajaran berbasis teknologi, literasi digital, maupun pendekatan terbaru dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya masuk ke implikasinya. Nah, kedua buku ini sama-sama mengingatkan bahwa pembelajaran itu harus dirancang secara sistematis dengan landasan teori yang kuat. Nah, model seperti CTL misalnya ini bisa membantu pendekatan di Indonesia menjadi lebih bermakna karena mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Bagi program pembangunan
Hal ini mendukung penguatan karakter, kreativitas, dan kerjasama yang dibutuhkan di era global pada saat ini. Oke teman-teman, kesimpulan yang saya ambil dari kedua buku ini adalah bahwa kedua buku ini saling melengkapi. Buku Ridwan Abdullah Tsani memberikan, itu buku yang utamanya itu, memberikan gambaran praktis dan contoh penerapan model pembelajaran, sedangkan buku Lutfuddin memperkuat pemahaman konseptual tentang istilah-istilah pembelajaran. Nah, keduanya sama-sama menekankan pentingnya guru memahami hubungan antara model-model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik agar proses belajar lebih terarah. Nah, dengan demikian, isi kedua buku ini, guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman, serta membentuk keterampilan abad ke-21. Nah, ada juga membangun karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.